3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Danu Aris Setianto, Sarjana Syariah, Magister Hukum. Di sini saya akan memperkenalkan, nama saya Asabila Anggun Nurantika. Saya dari kelas 3C dengan NIM 21211111355. Di sini saya akan menerangkan tentang materi, yaitu pemikiran politik Khawarij. Pembahasan yang pertama itu di situ ada 5 aspek dalam pemikiran politik Khawarij. Di sini saya akan membahas satu persatu, memulai dari yang pertama, yaitu tentang sejarah politik Khawarij. Di sini sejarah pemikiran politik Khawarij muncul bersamaan dengan adanya mazhab Syiah. Munculnya sebagai sebuah mazhab pada pemerintahan Ali, kemudian akan memisahkan diri dari barisan Ali dan Muawiyah di Perang Siffin. Dan suatu hal aneh, kelompok yang semula merupakan sebuah kelompok yang memaksa Ali agar menerima tahkim dan merujuk orang yang menjadi hakim, kemudian akan mengangkat Abdullah ibnu Abbas. Tetapi atas desakan pasukan yang keluar atau Khawarij, akhirnya mengangkat Abu Musa al-Asy'ari. Belakangan ini memandang perbuatan tahkim sebagai kejahatan besar. Kemudian muncul kelompok Ali telah menyetujui kelompok ini. Allah telah menjadikan kafir karena telah menyetujui tahkim dan menuntut Ali untuk bertaubat. Kemudian yaitu materi yang selanjutnya, aspek selanjutnya yang kedua, yaitu tokoh pemikiran politik Khawarij. Tokohnya itu yang pertama Abdullah bin Ibnu Abbas, Abu Musa al-Asy'ari, dan para sahabat-sahabat Ali. Kemudian yang ketiga, yaitu golongan pemikiran politik Khawarij. Golongan ini terdapat dari suku Badui Arab yang masih sederhana cara berpikirnya, sikap dan keagamaannya. Mereka sangat sulit menerima perbedaan pendapat. Jadi golongan yang ada di pemikiran politik Khawarij itu adalah golongan-golongan Arab Badui atau disebut dengan bangsa-bangsa Arab. Kemudian yang keempat, yaitu alur politik Khawarij. Di sini alur politik Khawarij itu ada 2, yaitu yang pertama, mengangkat pemimpin itu tidak wajib. Kemudian yang kedua, pemimpin tidak harus dari orang Quraisy. Maksudnya yang nomor pertama itu mengangkat pemimpin itu tidak wajib. Maksudnya alasannya pengangkatan khalifah tidak diperlukan jika masyarakat dapat menyelesaikan masalah. Jadi pengangkatan seorang pemimpin menurut mereka bukanlah suatu kewajiban syarak, tetapi hanya bersifat wajib. Mereka kewajiban berdasarkan kemaslahatan dan kebutuhan. Kemudian yang kedua, yaitu pemimpin tidak harus dari Quraisy. Maksud alurnya begini, apabila seorang khalifah melakukan penyelewengan dan melanggar syariat, akan mudah untuk dijatuhkan tanpa adanya fanatisme yang akan mempertahankan atau keturunan keluarga yang mewariskannya. Kemudian yang kelima, yaitu prinsip-prinsip aliran Khawarij. Prinsip-prinsip aliran Khawarij di sini ada 4, yaitu yang pertama pengangkatan khalifah secara sah. Kemudian yang kedua,
jabatan khalifah bukan hak khusus. Kemudian yang ketiga, aliran nazdah. Kemudian yang keempat, orang yang berdosa. Yang pertama, pengangkatan khalifah secara sah. Maksudnya, pengangkatan khalifah akan sahnya jika berdasarkan pemilihan yang benar-benar bebas dan dilakukan oleh semua umat Islam. Tanpa diskriminasi, seorang khalifah tetap pada jabatannya selama ia berlaku adil, melaksanakan syariat, serta jauh dari kesalahan dan penyelewengan. Jika ia menyimpang, ia wajib dijauhi hukuman yang berupa dijatuhkan dari jabatannya atau dibunuh. Kemudian yang kedua yaitu jabatan khalifah bukan hak khusus. Maksudnya, keluarga Arab tertentu bukan monopoli suku Quraisy sebagai dianut golongan lain, bukan pula khusus untuk orang Arab dengan menafikan bangsa lain, melainkan semua bangsa mempunyai hak yang sama. Khawarij bahkan mengutamakan Quraisy untuk memegang jabatan khalifah. Alasannya untuk melakukan penyelewengan dan melanggar syariat akan mudah dijatuhkan tanpa ada fanatisme yang mempertahankan warisan dan keturunannya. Kemudian yang ketiga yaitu aliran nazdah. Maksudnya, pengangkatan khalifah tidak diperlukan jika masyarakat dapat menyelesaikan masalah-masalah mereka. Jadi pengangkatan seorang imam menurut mereka bukanlah suatu kewajiban berdasarkan syarak, tetapi hanya bersifat kebolehan. Walaupun pengangkatan itu menjadi wajib, maka kewajiban berdasarkan kemaslahatan dan kebutuhan. Kemudian yang keempat yaitu orang yang berdosa. Maksudnya orang yang berdosa adalah kafir. Mereka tidak membedakan antara satu dosa dengan dosa yang lain. Bahkan kesalahan dalam berpendapat mereka dosa. Jika pendapat itu bertentangan dengan kebenaran, hal ini mereka lakukan dalam mengkafirkan Ali dan Tolha al-Zubair dan para tokoh sahabat lainnya. Yang jelas, tentu semua itu berpendapat yang tidak sesuai dengan pendapat Khawarij. Dari keterangan di atas menurut mereka, siapa saja berhak menduduki jabatan khalifah. Bahkan mereka mengutamakan orang lain dari non-Arab. Dan dari pemikiran di atas, pengikut Khawarij berpendapat pengangkatan khalifah dan pembentukan negara adalah masalah kemaslahatan manusia saja. Mereka tidak menganggap kepala negara sebagai seorang yang sempurna. Menjelaskan bahwa Khawarij menggunakan mekanisme syura untuk mengontrol pelaksanaan tugas-tugas pemerintah. Hal ini menunjukkan kedemokrasian kelompok. Itulah yang dapat saya sampaikan materi tentang pemikiran politik Khawarij. Apabila ada salah kata ataupun ucapan dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.